selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Wiwit dalam pelajaran matematika hari ini. Nah, sebelumnya kalian sudah simak kan video tentang manfaat dari persamaan kuadrat. Banyak sekali manfaatnya ketika kita belajar persamaan kuadrat, baik dalam bidang pembuatan mobil ya, membantu polisi untuk melacak kejahatan, tabrakan dan sebagainya. Nah, kira-kira ketika kalian tahu banyak sekali manfaatnya, kalian akan tertarik nggak ya? Nah, yang perlu kalian ingat, matematika itu ada di sekitar kalian. Jadi, jangan dianggap sulit ya, karena matematika itu pasti mudah. Oke, nah sekarang kita akan belajar mengenai penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari kita. Biasanya berbentuk soal cerita. Bagaimana ya cara-cara menyelesaikannya? Yang pertama, kalian nyatakan dulu besaran yang belum diketahui ke dalam variabelnya. Masih ingat ya variabel itu apa? Boleh X, Y, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kalian buat model matematikanya. Dan yang ketiga, kalian selesaikan persamaan kuadrat tersebut. Boleh dengan cara pemfaktoran, boleh dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, ataupun dengan cara rumus ABC. Mana yang kalian kuasai, oke? Nah, sekarang kita ke contoh ya. Dua buah bilangan caca selisihnya adalah 3. Hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 88. Tentukan kedua bilangan tersebut. Jadi ada dua bilangan nih, bilangan 1 dan bilangan 2 ya. Nah, saya misalkan bilangan satunya itu dengan X ya. Kemudian bilangan kedua selisihnya dengan bilangan pertama itu adalah 3. Berarti di sini boleh X tambah 3 atau X kurang 3 ya. Karena kita mau cari yang penting selisihnya adalah 3. Ketika bilangan satunya X, bilangan 2-nya X tambah 3 pasti akan selisih 3. Kemudian hasil kalinya, oke, berarti bilangan 1 dikali bilangan 2 itu sama dengan 88. Bilangan 1 tadi X, kemudian bilangan kedua X ditambah 3 sama dengan 88. Masih ingat ya? Berarti kita kalikan nih ke dalam. X kali X, oke, X kuadrat. X kali 3, oke, 3X ya. Sama dengan 88. Nah, sekarang kita rubah nih biar menjadi persamaan kuadrat. Ini kan udah X kuadrat ya kan? Berarti kita pindahkan. X kuadrat ditambah 3X dikurangin 88 sama dengan 0. Nah, di sini sudah berupa persamaan kuadrat. Baru kita selesaikan. Saya selesaikan di sini ya. Karena paling mudah menggunakan pemfaktoran, maka saya menggunakan pemfaktoran ya. Saya tulis lagi. Oke, berarti kalau untuk pemfaktoran, kalian cari dua bilangan ya kan. Apabila dikalikan sama dengan A kali C. A-nya 1, C-nya negatif 88. Berarti kita cari faktor dari negatif 88. Berapa aja ya? Berarti, oke, karena negatif berarti salah satunya pasti negatif ya. Negatif 1 dikali 88, oke. Negatif 2 dikali 44. Negatif 4 dikali 22 ya. Kemudian negatif 8 dikali 11. Negatif 11 dikali 8. Oke ya. Negatif 22 dikali 4. Negatif 44 dikali 2. Negatif 88 dikali 1. Nah, mana yang ketika dijumlahkan sama dengan 3? Ini dia. Berarti negatif 8 dan 11. Berarti di sini X dikurangin 8 dengan
X ditambah 11 sama dengan 0 ya. Nah, berarti X dikurangi 8 sama dengan 0, atau X ditambah 11 sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan, pindah ruas, 8 ya. Dan di sini X sama dengan, negatif 11. Nah, di sini perhatikan bilangan caca. Bilangan caca itu berarti dimulai dari 0. Jadi 8 masuk ya. Kemudian negatif 11 masuk nggak dengan bilangan caca? Iya, tidak, kan dia negatif. Berarti ini tidak memenuhi syarat atau TMS. Jadi X-nya adalah 8. Berarti X ditambah 3 sama dengan 8 ditambah 3. Berapa nih? Ya, 11. Jadi bilangan pertama sama dengan X ya tadi, berarti 8. Bilangan kedua sama dengan 11. Bisa dicek nih, 8 tambah 8, 11 sama 8 selisihnya 3, benar ya? 11 kali 8, 88. Berarti benar ya bilangannya? Paham? Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang. Keliling kebun tersebut adalah 26 dan luasnya adalah 40 meter persegi. Tentukan panjang dan lebarnya. Oke, berarti di sini masih ingat ya kalian keliling dan luas persegi panjang itu apa? Oke, berarti di sini kelilingnya ya. Keliling sama dengan 26. Nah, keliling persegi panjang itu adalah 2 kali P ditambah L sama dengan 26. Nah, di sini berarti bisa kita tulis P tambah L sama dengan 26 ya, dibagi 2 ya per ini ya. Kemudian P ditambah L sama dengan 13. Nah, berarti kita salah, nanti kita jadikan ke dalam P atau ke dalam L, oke ya. Berarti P-nya sama dengan 13 dikurangi L, gitu kan. Nah, kemudian luas. Luas sama dengan 40. Luas itu apa? Iya, panjang dikali lebar. Panjangnya tadi adalah nih. Kita ganti panjangnya dengan 13 dikurangi L biar menjadi satu aja variabelnya. Berarti di sini 13 dikurangi lebar dikali lebar sama dengan 40. Kita kalikan ke dalam ya. Oke, 13 kali L, 13L. Negatif L kali L, oke, negatif L kuadrat sama dengan 40. Nah, berarti negatif L kuadrat ditambah 13L ke kiri ya, dikurangi 40 sama dengan 0. Nah, berarti biar lebih gampang negatifnya kita bagi dengan negatif 1 biar hilang. Jadi yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Berarti L kuadrat dikurangi 13L ditambah 40 sama dengan 0. Berarti kalian cari dua bilangan, apabila dikalikan sama dengan 40, apabila ditambah sama dengan negatif 13. Berarti kalau dikalikan positif, kalau ditambah negatif. Nah, berarti pasti keduanya adalah negatif. Oke ya, berarti di sini 40 ya. Oke, 40 itu negatif 1 kali negatif 40. Negatif 2 kali negatif 20. Negatif 4 dengan negatif 10. Oke, negatif 5 dengan negatif 8 dan seterusnya ya. Nah, mana yang ditambah sama dengan negatif 13? Ini dia. Berarti kita menggunakan min 8 dengan negatif 5. Berarti di sini L dikurangi 5, kemudian L dikurangi 8 sama dengan 0. Berarti L dikurangi 5 sama dengan 0, atau
L dikurangin 8 sama dengan 0. Berarti di sini L sama dengan 5, oke, atau L sama dengan 8. Jadi karena ada 2, kita cari P-nya dengan 2 juga. Nah, berarti ketika L-nya sama dengan 5, oke ya, pertama ya, maka P-nya sama dengan, kan tadi P-nya 13 dikurangin L, berarti 13 dikurangin 5, 8 ya. Ketika L-nya sama dengan 8, berarti P-nya sama dengan 13 dikurangin 8. Berapa nih? Iya, 5. Jadi ketika L-nya 5, berarti P-nya 8. Ketika L-nya 8, P-nya 5 gitu. Paham? Oke, lanjut ya. Sekarang kita yang ketiga. Sinta melompat dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 15 meter per detik. Tinggi lompatan Sinta setelah T detik dinyatakan dengan rumus negatif 5T kuadrat ditambah 15T. Setelah berapa detik Sinta akan menapak ke permukaan tanah? Nah, coba perhatikan. Tadi ketinggian itu sama dengan, ini hanya itu kan tinggi ya, A sama dengan negatif 5T kuadrat ditambah 15T. Nah, ini ketika menapak tanah kan, berarti ketika menapak tanah hanya menjadi berapa? Kalau kita napak tanah ada nggak tinggi kita? Tidak, berarti hanya sama dengan 0. Kita tulis ya, ketika napak tanah berarti hanya sama dengan 0 ya. Berarti bisa kita tulis negatif 5T kuadrat ditambah 15T sama dengan 0, oke ya. Nah, di sini semuanya mengandung 5 ya. Berarti sama T ya. Di sini bisa saya keluarkan 5T. Kemudian di sini kan ada negatif, berarti negatif T-nya masih T kuadrat, berarti masih ada 1 ya. Oke, kemudian ditambah, oke, 5T kali berapa bisa menjadi 15T? Iya, 3 sama dengan 0. Berarti di sini 5T itu sama dengan 0, atau negatif T ditambah 3 sama dengan 0. Kalau 5T sama dengan 0, berarti T-nya sama dengan 0. Kemudian negatif T sama dengan, pindah ruas ya, negatif 3, berarti T-nya sama dengan 3. Nah, apa maksudnya ya? Berarti yang pertama itu ketika T-nya 0, artinya ketika T-nya sama dengan 0, itu anak tersebut berada pada tanah kan, napak tanah ya. Berarti ketika T-nya sama dengan 0, berarti Sinta napak tanah. Oke, ketika T-nya sama dengan 3, ya kan, berarti oke, tadi maaf, ketika T-nya sama dengan 0 itu kan Sinta napak tanah, dan T sama dengan 0 itu berarti Sinta belum lompat kan. Jadi di sini Sinta belum lompat ya. Kemudian untuk T sama dengan 3, berarti Sinta sudah lompat dan berada di ketinggian 0 juga kan, karena kan dia lompat habis itu turun lagi gitu kan. Nah, berarti T sama dengan 3 ini ketika Sinta melompat. Nah, atau kalau misalkan kita gambar seperti ini, gitu kan. Di sini awalnya kan Sinta di sini nih, T sama dengan 0. Kemudian Sinta melompat selama 3 detik. Kemudian sekarang di sini ya, T sama dengan 3. Sama, ketinggiannya 0 juga kan, karena udah napak tanah gitu ya. Oke,
paham ya? Jadi setelah berapa detik Sita akan kembali menapak ke permukaan tanah? Jadi setelah 3 detik. Oke, gimana? Paham? Paham ya? Nanti Ibu kasih latihan biar lebih paham lagi, oke? Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.